Saya akan share screen pembuka. Di Ya, narasumber kita malam ini judulnya adalah Pertolongan Tuhan. Oh, ini koneksinya ya, putus-putus suaranya. Pertolongan Tuhan ya. Oke. Yanto, silakan pengantarnya sebelum ke narasumber. Ya, terima kasih semuanya. Namburu udah live ini, Opung udah ngumpul. Ya, jadi kemarin kan aku mendengar udah Batara terkena COVID ya. Nah, jadi itu juga karena anugerah ya. Semua itu kita semua karena anugerah. Nah, nanti sebentar kita akan mendengarkan bagaimana beliau pada saat melewati COVID itu. Gitu. Silakan udah. Oke, terima kasih. Ini sebentar ya, agak gaptek nih. Ini suara saya udah masuk ya? Masuk. Suara masuk. Ya, sekali lagi saya terima kasih nih untuk koordinator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing pada malam hari ini ya. Saya bikin judulnya adalah Pertolongan Tuhan gitu. Jadi seperti yang sudah Yanto tadi ceritakan, pas banget kami belum komunikasi mengenai kontennya sebetulnya gitu dengan Yanto, tapi udah dia langsung tebak mungkin ini pasti terkait dengan pengalaman kemarin gitu ya. Jadi terima kasih sudah dijabarkan di depan oleh anak Niba Yanto gitu ya. Jadi saya memang yang saya ingin share adalah tentang itu ya pada malam hari ini. Ya mungkin saya ulang sedikit bahwa November lalu kan saya ke Samosir gitu kan. Nah sebetulnya ke Samosir itu adalah karena pada saat itu di Jakarta tingkat COVID kan sangat tinggi di situ. Jadi pada saat itu saya bicara dengan Melinda, dengan Philip gitu kan. Saya bilang karena saya rentan gitu, saya ada gula, terus pernah juga stroke gitu kan. Jadi kayaknya adalah sangat bagus kalau ke Samosir aja kan gitu. Itu idenya. Jadi sebetulnya ke Samosir itu dalam rangka menghindar gitu ya dari COVID gitu kan. Itu. Jadi ya tapi apa yang terjadi adalah pada bulan Januari awal kemarin itu ketika di Pangururan saya juga nggak ngerti itu kok bisa, kalau saya baca-baca di media Samosir masih zero case kan gitu ya ini, tapi pada saat itu demam tinggi gitu ya di awal Januari itu gitu, sehingga waktu itu dengan datanglah ke Pangururan dengan mengajak Harlen. Tuh, tadi harapan saya pada saat itu hanya demam biasa aja gitu kan. Tapi setelah di swab dan ternyata memang harus nunggu seminggu ya seperti yang kemarin itu. Seperti tadi dijelaskan seminggu hasilnya, dan setelah seminggu hasilnya itu positif gitu kan. Tapi pada saat itu ketika saya dengar positif, satu hal yang saya ini adalah saya nggak terlalu kaget gitu pada saat itu dengan ininya, karena kayaknya koneksi. lemah. Ada gangguan udah kayaknya. Ya, waktu yang dari keluarga Banurea itu, terus kemudian dia cerita bahwa dia istrinya, anak-anaknya, cuma dia yang nggak kena gitu.
Nah, terus kemudian dan dia cerita mengenai bagaimana dia mengatasi itu gitu ya. Nah, kemudian karena saya pada saat itu dengar cerita itu, terus kemudian saya kontak dia lagi kan setelah hasil waktu itu masih swab gitu ya. Nah, terus dia bilang bahwa kalau memang hasilnya positif, nanti kasih tahu gitu. Nanti kita akan minta rujukan nanti ke Medan. Dia bilang seperti itu ya. Nah, terus kemudian akhirnya setelah tahu positif itu saya kasih tahu kamu harus pindah ke Medan. Di situ karena di Pangururan dia yakin pertolongan untuk COVID itu tidak memadai lagi itu menurut penilaian dia. Nah, terus ya saya kan berpikir juga kan baca-baca juga di koran kan di Medan katanya sudah korban COVID juga sangat banyak, sudah gerbong kereta api pun sudah dibikin untuk menampung ini pasien COVID gitu waktu itu ya. Nah, terus saya cerita ke dia, ini apa mungkin ini bisa, ini ada nanti ditampung di sana gitu ya. Nah, terus kemudian dia bilang dia ada pariban dia yang kepala ruangan di rumah sakit di Medan di Pirngadi. Kalau mau itu gampang katanya gitu. Pokoknya sekarang dari situ harus diminta rujukan gitu ya. Nah, pada saat itu memang saya berpikir juga ini bagaimana transportasinya ke Medan ini kan ribet juga kan gitu ya. Nah waktu itu tapi ketika itu minta rujukan itu si bapaknya Toman lah waktu itu mungkin yang ngurus-ngurus gitu ke rumah sakit ya. Jadi barangkali dengan wartawannya itu dia masih punya suara gitu ya. Masuk ke dalam dia bilang ini tolong putus. Kayak sinyal harian bohong. Jaringannya. Ya, signal Jakarta kok seperti harian bohong ya. Ini signal Jakarta. Oh, udah Jakarta. Karena ngomong aja ya, jadi nggak melihat, nggak ada feedback yang nggak masuk ya. Ya nah, gitu. Nah, udah. Ya, jadi di situ pada saat itu saya mulai wah puji Tuhan kan gitu kan. Ternyata bisa disediakan ambulans sehingga saya bisa diinikan ke Medan. Meskipun waktu di Pangururan mereka bilang Bapak nggak boleh minta dirujuk begitu saja katanya gitu kan. Harus ada di sana yang sudah menerima, nggak boleh merujuk pasien nanti di sana terlantar kami yang kena gitu kan. Jadi harus dipastikan benar-benar ya. Saya kasihlah nomornya, kasih namanya semua, terus kemudian baru mereka yakin ya. Kemudian akhirnya bisa dilepas gitu. Nah, pada saya dalam perjalanan itu pun ke Medan sudah sebetulnya di dalam itu pun sudah kontak dengan kondisi bagaimana lah di ambulans kan gitu ya. Terus saya berpikir nanti gimana ini di Medan ini nanti pengurusan ini itu segala macam gitu yang yang check-in ke rumah sakit gitu kan. Nah, terus kemudian ya udah akhirnya setelah sore tiba di sana. Ya puji Tuhan pada saat itu dari orang si Sri udah ada di situ, saya belum kenal dengan Sri kan. Tulang saya di sini katanya. Nah, terus kemudian teman saya juga dia datang ke situ, udah dia bilang nanti beres semua ini yang nggak usah kau pikirin, tinggal check in aja nanti masuk ke ruangan siap semua katanya gitu. Jadi saya agak merasa tenang lah di situ sedikit ya karena segi administrasi itu sudah beres gitu semua. Nah, memang di dalam proses itu kan saya hampir sebulan lebih lah di rumah sakit itu ya. Saat yang paling sulit dalam hidup saya ya saya rasa ya itulah paling berat dan paling sulit ada saat kemarin di Medan itu gitu ya. Karena saya merasa kok saya pas kenanya kok di Medan, kalau di Jakarta mungkin masih mending gitu kan ya. Jadi saya merasa seperti gamang gitu dengan suasana di Medan gitu. Nah, tapi puji Tuhan itu di tengah-tengah kondisi seperti itu saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya biar kehendak Tuhan yang jadilah kan gitu kan.
Dan itu ada saat-saat yang sangat sulit, di mana di dalam ruangan itu pada malam-malam itu nggak ada nggak ada perawat yang kita bisa minta tolong gitu. Jadi saya pernah itu terbangun sesak, gitu ya, perasaan sesak napas, karena di mulut ini kan udah pakai dioksigen, yang ditutup mulutnya, tetapi malam-malam itu oksigennya mati gitu kan, sehingga kita bangun sesak gitu kan. Loh, ini oksigennya mati, sesak, terus kita mau cari ini perawatnya nggak ada, Mak. Kita untuk turun ke ini pun udah susah ya, nyari ke ruangan ini pun suster pun nggak ada gitu. Jadi ada saat-saat yang seperti itu yang beberapa kali terjadi seperti itu. Saya agak sesak napas gitu kan, dan saya merasa itulah mungkin waktu saya udah nggak lama ini kan, ini mungkin saya berakhirlah di medan ini, udah ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan bahwa saya bilang, Tuhan, saya ingin hidup, saya ingin menyaksikan anak-anak saya menikah gitu. Itulah salah satu yang doa saya gitu. Tolong saya Tuhan dengan segala keadaan ini gitu. Nah, kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu, akhirnya kan saya cerita sama teman saya ini. Saya bilang kalau seperti tadi malam oksigennya mati, terus kemudian merasa sesak, tetapi tidak ada suster yang bisa dihubungin. Jadi, tidak ada di ruangannya gitu, entah kemana mereka, nggak ngerti. Terus teman saya bilang kalau itu terjadi seperti itu, telepon saya, dia bilang nanti saya akan telepon dengan susternya itu. Jadi terjadilah seperti selalu beberapa kali yang sesak seperti itu. Jadi teman saya yang saya telepon, dia yang telepon ke kakaknya yang adalah kepala ruangan di situ. Terus kemudian nanti itu yang negor itu, tolong itu perbaiki oksigennya seperti itu gitu ya. Nah, di tengah-tengah semua ini saya melihat memang perjuangannya berat gitu ya. Tetapi saya melihat Tuhan bekerja melalui orang-orang gitu. Jadi itu yang saya lihat itu, Tuhan menyediakan orang-orang yang kasih perhatian dan juga memberikan pertolongan gitu. Yang membuat saya tetap semangat gitu. Jadi memang kalau untuk COVID ini kan yang penting memang semangat hidup harus tetap tinggi. Nah, itu yang harus dipelihara. Ketika semangat untuk hidup kita drop, fisik kita lemah, ya di situ kita habislah kan gitu ya. Nah, terus kemudian saya tadi belum ceritakan ketika di Pangururan saya di ronsen itu kan paru-paru saya semua sudah putih kan gitu kan, sudah dimakan oleh virus gitu kan. Jadi udah menyerang virus kepada di paru-paru saya di pada saat itu. Kemudian setelah mungkin ada 2 minggu, terus kemudian di ronsen lagi gitu kan, setengah dari yang putih itu sudah habis gitu. Dokternya bilang ini udah banyak kemajuan ini, kamu bisa mudah-mudahan nanti sudah enggak lama lagi ini sudah habis semua ini kan gitu. Jadi itulah yang terjadi di saya alami di sana. Nah, terus kemudian sampai sekitar mungkin 3 minggu dokternya melihat bahwa secara fisik saya sudah banyak kemajuan, sehingga dia bilang pada waktu dia visit, dia bilang tiba-tiba dia bilang kamu udah bisa pulang katanya gitu kan. Loh, saya bilang saya belum swab lagi, saya bilang saya kondisinya kan nggak tahu gini kan gitu, apakah masih sudah ini. Dia bilang saya udah bisa lihat katanya, ini tinggal penyembuhan aja nih, jadi kamu isolasi mandiri aja nanti di rumah. Nanti jam 1 diambil ininya di PCR katanya gitu kan. Saya bilang dokter sebaiknya kalau udah negatif lah baru pulang, saya bilang gitu kan. Nah, karena saya berpikir juga nanti kalau saya belum pasti statusnya sudah pulang, nanti orang-orang yang di sekitar saya bagaimana gitu kalau saya masih positif gitu kan. Nah, tapi dokternya bilang enggak, kamu ini aja udah, nanti harus pulang hari ini kan gitu kan. Nah, terus nanti jam 1 udah di PCR. Nah, setelah jam 1, karena dibilang begitu, saya kasih tahu ke teman saya, kata dokter saya pulang nanti gitu, saya belum tahu kemana ini kan gitu. Nah, terus kemudian dia bilang enggak, siapa aja nanti ini
saya jemput nanti gitu. Jam berapa katanya, kata dokter, jemput. Terus jangan, saya bilang, karena saya kan positif, saya kan masih bisa positif atau enggak. Nanti keluargamu bisa kena dan bahaya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Saya tahu kok, saya sudah pengalaman untuk menangani COVID gitu dia. Nah kemudian setelah jam 1 saya di PCR, teman saya datang ngambil, jemput saya. Waktu itu hari Sabtu, nah terus kemudian hasilnya baru keluar hari Seninnya, gitu. Nah, terus kemudian dan dibilang mandiri itu harus 10 hari. Nah kemudian ya udah, saya dijemput aja masuk ke rumahnya, tapi dengan perasaan yang nggak nyaman sebetulnya. Jangan-jangan karena saya nanti keluarganya kena lagi dan kemudian anak-anaknya juga kena gitu. Nah udah seperti itu. Akhirnya saya dibawa pulang ke rumahnya. Nah kemudian hari Seninnya tibalah keluar hasilnya. Hasilnya dia bilang hasil swab yang terakhir itu saya masih positif gitu kan. Saya berharap tadinya udah enggak, karena udah ada 3 minggu di rumah sakit gitu ya. Berharap tadinya memang udah negatif. Ya, tapi terus saja berharap sama Tuhan ya. Kemudian nanti 10 hari lagi cek lagi gitu kan. Nah saya satu hal yang juga saya sangat dikuatkan oleh Tuhan, ketika saya di rumah teman saya ini, mereka punya bere yang mamanya boru Situmorang, orang kan, tapi boru Padang sebetulnya, tapi dia selalu ngaku Situmorang. Jadi tulang katanya, dia pendoa di situ, gitu kan. Jadi dia juga yang membantu melayani dan juga selalu mendoakan gitu. Nah suatu saat saya pernah mengeluh, terus dia seperti dibentak sama dia, tulang katanya, jangan mengeluh katanya gitu kan. Naikkan doa apa disebut, doa anak Daud katanya gitu. Saya nggak ngerti maksudnya seperti apa doa anak Daud gitu kan. Jadi rupanya ketika orang sakit itu berseru-seru kepada Yesus, anak Daud sembuhkanlah aku gitu kan. Jadi harus berseru dengan seru anak Daud gitu kan. Saya pikir saya agak dibentak di situ kan, nggak boleh mengeluh katanya gitu kan, harus bersyukur kan gitu kan. Saya dibentak di situ, seperti apa nih doa anak Daud kan gitu kan. Terus akhirnya dia yang memimpin gitu kan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah tulang ini kan gitu kan. Ya berdoa di situ kan. Oh itu rupanya maksudnya gitu kan. Jadi saya juga merasa di situ ya ada untungnya juga saya pulang ke sini, karena secara ini pun orang-orang ini pagi-pagi pun mereka sangat pagi-pagi. Anggi Boru itu istrinya siapa ini si biasanya juga pendoa juga gitu kan. Pagi-pagi biasanya udah puji-pujian gitu kan, dan istrinya ini gitu kan. Jadi mereka memang mendoa, anak-anaknya juga disuruh doakan gitu kan. Jadi saya secara ini agak bersyukur di situ, saya dikuatkan di situ dengan di dalam keluarga ini kan gitu. Nah terus udah begitu akhirnya terus ini lagi sih tadi si Boru Banurea ini yang mamanya Borstumorang itu, dia bilang bahwa tulang saya dulu di sini katanya juga diangkat di ini katanya. Ini ada Wang Daulat ini kebetulan ini. Diangkat jadi anaknya residen katanya gitu kan. Gitu kan. Siapa namanya si Arsius atau siapa itu? Ada abang ingat nggak orang Pak-Pak yang kerja di Pemda dulu, Bang? Marganya Padang? Ya Padang. Padang ya? Arsius dulu sempat jadi ketuanya Situmorang di Medan katanya. Itu tulang saya itu katanya. Iya, dia itu dulu menjadi anaknya Amang ini katanya tulang residen katanya gitu. Kalau tahu bilang tulang residen aku pikir kan. Nah, terus gimana kok tulang residenmu itu di mana aku bilang kan? Di Ratulangi. Kan saya udah pernah juga berapa kali ke rumah itu di Ratulangi katanya. Jadi tulang saya ini dulu diangkat jadi Situmorang gitu. Jadi pernah jadi ketua Situmorang, terus dia punya jabatan juga dibikin Amang Tua dulu katanya di Pemda lah dia gitu kan.
Nah, jadi terakhir dia punya posisi di bagian perencanaan pembangunan atau apa gitu. Jadi begitu, itulah siapa ini, dia bilang itu tulang saya itu katanya. Rumahnya di Medan di mana? Saya nggak ngerti lah di mana itu ya. Cuman tulangnya ini dia bilang dulu dia orang Pak, tapi amang tua bilang ini Padang, Semarang. kamu Situmorang Suni Huta, karena Padang itu ada Semarang Suni Huta gitu. Jadi diangkatlah sebagai anak katanya. Karena dia cerita mengenai tulang residen, opung residen katanya gitu kan gitu. Ya gitu. Jadi itulah yang di rumah ini yang yang dia jadi kerjanya jadi pendoa gitu kan, yang ditampung oleh keluarga Banurea ini gitu. Dan itulah yang selalu mendoakan gitu kan, dan kasih makan gitu kan. Kuanggap tulangkunya kau katanya gitu kan, kandung katanya gitu kan, kayak gitulah. Jadi saya melihat banyak sekali pertolongan selama di sana itu ya, selama saya sakit itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan juga. Keluarga Banurea sangat baik karena beberapa obat-obat juga kalau didengarnya karena dia udah pernah keluarganya kena penyakit ini COVID, obat-obat dari Cina yang tradisional juga semua dibeli sama dia kan gitu kan. Terus kemudian itulah juga saya konsumsi. Nah, kemudian terakhir itu saya bilang nanti bikin ya paretongannya gitu ya. Setelah bilang catatannya berapa biaya yang keluar semua nanti, yang obat-obat uang kamu ini, saya bilang. Nah, terus sudah selesai ini, kemarin saya sembuh itu saya bilang, baik bu paretongan nih, ya keobatinnya dia, pengeluaranmu, saya bilang. Terus dia bilang, udah bang katanya gitu, itu udah Tuhan sudah melunasi katanya gitu kan, nggak usah dipikirkan lagi itu katanya gitu. Jadi itulah yang saya lihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa melalui orang-orang yang sebetulnya bukan juga famili kan gitu kan, hanya ada kenalan urusan bisnis saja dulu kan, itu pun sudah lama sekali nggak ketemu, terus ketemu lagi. Itulah bagaimana Tuhan, kalau Tuhan menolong dengan caranya itu di luar apa yang kita pikirkan, itu yang saya lihat dalam peristiwa ini. Nah kemudian ketika saya di rumah ini, di rumah orang ini, sebetulnya ada tingkat keseganan gitu yang menurut saya jadi repot gitu kan. Jadi istrinya jadi juga masak gitunya, nyiapin makanan kan gitu kan. Nah terus karena dia tahu saya mungkin agak enggan gitu, terus istrinya bilang, Amang, dia bilang gitu, nggak usah merasa segan di sini katanya. Kami ingin dia bilang, kalaupun Amang nggak sembuh sampai dengan setahun, dia bilang kan, silahkan tinggal di sini, jangan ada perasaan segan-segan, katanya gitu kan. Jadi saya agak tersentak di situ kan, karena dia baca pikiran saya, terus dia bilang seperti itu. Kalau seandainya pun Amang harus dirawat 1 tahun di sini sampai dengan sembuh, silahkan tinggal 1 tahun di sini gitu. Jadi Masuk lagi. Ya, itulah Jakarta. Itu udah yang Situmorang P atau orang Padang di Situmorang gitu ya? Enggak, marga Padang. Jadi dia dari Pak itu ada marga Padang kan gitu kan. Padang itu adalah Situmorang Suni Huta. Ketika mereka pergi ke Pak, jadi mereka dirubah marganya jadi marga Padang gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau di Karo, Pinem. Iya gitu. Jadi itu satu ayat yang saya ingat di tengah-tengah penderitaan COVID ini, satu hal yang memang sangat sulit itu adalah karena masuk diisolasi kan gitu ya. Jadi nggak bisa orang sembarangan masuk. Semua dengan protokol ini kan gitu. Jadi benar-benar memang terasa terisolasi gitu. Jadi pada saat itu memang saat-saat yang sangat berat gitu ya. Seperti misalnya Sri kan sering bawa makanan, setiap hari bawa makanan. Nah dia juga harus nitip aja di bawah gitu kan, nggak bisa ketemu gitu kan. Nanti
dengan prosedur yang apa namanya untuk bisa ngambil makanan pun sangat ribet gitu. Jadi itu memang sangat-sangat hal yang sangat berat gitu ya. Tapi saya satu hal yang saya ingat di dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti gitu. Jadi ya saya di dalam selama sakit itu ya hanya bisa berdoa sama Tuhan gitu ya. Berlindung, minta kekuatan dari Tuhan gitu untuk jangan putus asa, jangan putus harap gitu kan. Dan supaya Tuhan yang menyembuhkan gitu. Dan ternyata setelah 10 hari saya di isolasi mandiri itu, terus kemudian dibawa lagi ke rumah sakit untuk ngetes lagi, dan kemudian hasilnya negatif katanya. Wah, saya puji Tuhan banget di situ. Saya melihat bagaimana di berita-berita banyak orang yang hampir tiap hari meninggal karena COVID. Teman-teman gitu ya, banyak yang berlewatan gitu kan. Ya, di saudara-saudara di grup pun dari mertua gitu kan. Ada beberapa yang juga lewat oleh karena COVID gitu. Nah, saya satu hal yang juga sangat Tuhan berbicara bagi saya bagaimana sebetulnya kita kalau bergantung sama Tuhan itulah yang paling sumber pertolongan kita yang paling kuat. Nah, seminggu yang lalu saya kontrol lagi di rumah sakit di Jakarta ini, dokter paru, karena waktu di Medan dia bilang waktu itu kan harus kontrol lagi parunya. Nah, terus saya datang ke dokter paru, terus saya ceritakan ini apa masalahnya, saya ceritakan aja. Terus saya juga ada gula, ada juga pernah stroke. Oh sama dengan dan dia kata dokter ini sama dengan bapak saya, tapi bapak luar biasa ya, dengan ada penyakit bawaan itu dengan umur segini, dia bilang bapak saya juga umurnya sama dengan bapak katanya dan penyakitnya juga sama persis katanya. Saya udah berupaya untuk merawat dia di sini di rumah sakit itu tapi dia lewat juga dia bilang kan gitu. Jadi saya lihat di situ kan yang kalau sudah berhadapan seperti ini bukan sebetulnya apakah saya diawasi oleh dokter atau tidak kan gitu ya. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menyertai itulah yang paling aman gitu. Karena dokter itu dia bilang dia udah melakukan segala upaya gitu ya terhadap orang tuanya, bapaknya, tapi bapak saya lewat juga katanya dengan sedih. Dia bilang, bapak sangat beruntung ini katanya gitu. Padahal penyakitnya sama katanya. Kan saya bawa berkas-berkas ini kan dilihat sama dia, ya bapaknya pun seperti itu gitu kan. Dan dia berupaya menolong, tapi bapaknya lewat juga gitu. Jadi itu saya semakin bersyukur sama Tuhan, melihat bagaimana Tuhan sangat baik bagi saya gitu di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, ya Tuhan saya bisa lepas dari sini gitu. Ya banyak sekali yang beberapa juga ada dokter yang waktu itu ada teman juga posting di Facebook. Dia salah satu dokter senior di Rumah Sakit Baptis di Kediri. Nah, terus kemudian juga dia kena COVID. Penanganannya karena dia dokter senior di situ, penanganannya udah sangat istimewa gitu kan. Dan secara khusus, tetapi juga lewat juga gitu. Jadi saya melihat ini luar biasa Tuhan baik bagi saya, karena saya bisa terlepas dari maut ini gitu. Karena itu tadi, karena waktu di ronsen itu paru saya sudah habis, sudah penuh dengan COVID itu gitu di situ. Jadi itu mungkin yang yang ingin saya bagikan di sini, bahwa di tengah-tengah kesulitan kita sebetulnya kan ada pertolongan yang Tuhan yang tidak cuman seringkali kita lupa gitu kan minta tolong sama Tuhan. Dari sini saya belajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan gitu dalam segala persoalan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan dari ini terkait dengan bagaimana Tuhan menolong saya dalam masa COVID yang kemarin yang sangat mencekam.